mungkin nggak sih menurut lu pada kita sama ratain aja lah, kita nganggap kalau kita berempat ini sampel satu Indonesia. Selalu kalau itu. Mewakili banget kita. Mewakili banget, pokoknya kita Ahlinya mewakili banget. banget. Kembali lagi bersama gue si Franz, pencinta alam di akal. Oh salah, di balik akal. Sama akal udah gue beli sekarang. Udah punya gue, makanya gue hostnya. Makanya. Asik. Selalu, Aldo udah jadi orang kaya sekarang. Gue beli mahal banget 35M. Lo gak percaya lo. Lu nggak pakai celana Lagi pendek kok? Udah mau mati, lihat. Iya tuh, makanya dia dipakai 35M buat berobat. Iya. Buat senang-senang cuma 100 juta lah. Pakai celana pendek sih. Gak kebeli mobil juga, gak beli apa-apa. Buat berobat doang. Iya. Bener. Pakai celana pendek sih, Dok. Nah, Dingin terus lu aku. tarik-tarik dikit. Aku dingin. Kamu Aurat jangan ya, ngomong, aurat. saya hostnya. Kalian gak ada yang ngomong sebelum saya suruh ngomong, oke? Siap. Tapi pokoknya hostnya komunis. Jadi nggak ada yang boleh, harus ikut aturan saya, ya. Baik. Boleh. Jadi gini, Pada saya ngapain kemarin dengar, saya kemarin baca inilah kanal-kanal berita di Anal. kanal berita, terus browsing di sosial media lah. Jadi agak aneh gue, kayak kok sekarang yang mencomot, maksudnya gue nonton di TV juga gitu ya, apa yang paling signifikan sih yang di TV sih, maksudnya kok jadi nyomot konten dari digital. Itu tai sih menurut gue, kayak gila lo kehabisan ide kah atau apa, maksudnya gue nggak ngerti juga kenapa. Apa tanggapan kalian lah, maksudnya kayak ngelihat lo nggak sih, tapi Original konten udah udah nggak ada sebenarnya. udah nggak ada ya. Kayak persetan dengan watermark, persetan dengan copyright. Nah, kalau Selama gue gue masukin source from YouTube itu udah gue boleh nayangin. Gimana coba Bapak Zainuddin MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Habis lu bau-bau deh. Warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum. Ini boy, sebenarnya sama. Gue lihat kayak ada sih. Tapi konsentrasi gue lebih ke isi programnya ya. Bukan cuman kayak copyrightnya, tapi kayak ini media sekarang, khususnya TV ya, bener juga tadi. Ya. TV ini agak ngapa gitu sekarang. Beda banget sama dulu. Kalau gue pribadi kayak kangen aja gitu sama program-program TV zaman dulu. Terus kayak ada kartun yang kita tonton sesuai jadwal gitu loh boy. Kita tonton kartun tapi disiplin. Jam 6. Original. Original. Terus ada program-program kayak kuis-kuisan yang apa sih, kayak terpacu yang dalam lebih mendidik. melodi. Iya, edukatif. Sekarang tuh Berpacu dengan celana dalam, ya kan? Ngapain dipacu? Ya kan? Terpacu. Gablak. Iya boy. Sekarang ini terlalu apa ya? Terlalu kayak sinetron, terus kalau sinetron menurut gue ya, sinetron tuh sudah langganan lah untuk media televisi ya. Yang tidak bisa dilepas. Itu udah sulit lah. Itu udah cuman orang TV doang yang punya duitnya buat bikin itu. Nah itu dia makanya boy. Akhirnya segmentasinya yang tadinya ada anak kecil nonton kartun, sekarang anak kecil nontonnya ganteng-ganteng kucing gitu kan kalau dulu. Terus ada lagi Skripsian. Iya, sama yang main anak-anak motor tuh, geng motor ya kan. Iya. Itu boy bikin gue resah. Intisari. Bikin happy. Gitu boy kalau gue sih. Maksudnya terlepas dari apa yang udah masuk ke internet itu jadi konsumsi publik. Terlepas dari apa yang udah masuk ke internet itu jadi konsumsi publik. Mungkin kalau sinetron, kalau gua rasa masih lebih better daripada si perusahaan media TV ini kan bukan kaleng-kaleng lagi ya, maksudnya
modal sih bikin program apa ya kan, bikin original konten sendiri. Kalau sinetron gua rasa lebih better daripada drama-drama sama konten-konten viral yang ada di sosial media diambil lagi ke TV terus ditayangin lagi. Jadi asupannya tuh asupan ke penonton juga jadinya ya udah drama aja terus konten viral aja terus gitu kan. Ya, tidak edukatif kan. Edukatif, nggak menghibur juga. Ininya juga sih, penikmatnya juga kalau nggak bohong juga ya. Maksudnya kalau gue sebagai perusahaan media juga gue butuh profit, gue butuh traffic yang tinggi. Jadi dilemanya ada antara lo mau mengutamakan profit dulu atau mau mengutamakan konten yang lebih better. Lu, Dok, itu yang mantan punya akal? Mantan punya akal. Udah dibeli ya? Akal kamu. Ownership-nya udah dibeli. Bangun sih. Sulit. 35 miliar gue beli kan. Tuh kan sulit. Tuh, udah penyakitannya udah kelihatan. Batuk. Kan batuk. So, ini tuh kayak di sinetron mau sakitnya apa batuk aja dulu. Iya kan? Amer boy. Gimana boy? Jadi gini, kantor gue kan kantor gimana? rumahan ya. Kantor gue tuh. Jadi kalau gue tuh di lantai 2-nya, di bawahnya ya rumah aja biasa gitu. Ada orang-orang berpetualang. Itu dari duit 35 miliar gue kasih tuh. Betul. Itu gue puter duit lo Ya. Gua puter Bagus, duit lo. beliin aset lah. Iya, aset. Cuman jangan langsung gedung ya kan Pak Bos ya. Rumah aja dulu. Nah, di rumah itu jadi masih banyak tuh makhluk hidup yang mengerjakan kegiatan rumah lah ya gitu. Ya. Nah, termasuk ada bapak-bapak nih. Ini bapaknya teman gue yang sekantor sama gue. Itu emang 24 jam. Ngapain? 24 jam itu TV-nya nyala. Berita. Jadi kita kan makan tuh di lantai 1. Gua mau ngerokok lantai 1. Lewatin situ lah ada paket lantai 1, ngirim paket lantai 1. Jadi ibarat lo kantor lantai 2 gitu. Kedengar terus sama gue suara TV ini, terutama pas lagi makan. Jadi kayak pas lagi makan tuh kayak ya mau nggak mau gue dengerin gitu, terus kencang boy. Kayak nggak nyantai volume. Standaran bapak-bapak lah ya. Yoi. Terus pernah gue kedengar sekali pas deket-deket ini kok. Pokoknya kayak medianya kayaknya sih Metro. Gue nggak tahu antara Metro, nggak tahu Kompas, nggak tahu Net. Pokoknya berita. Ininya tuh berita gitu. Apa ya? Pembawaannya gitu. Kalau gue itu berita nih. Channelnya itu channel berita ya. Lagi acara ini acara berita. Terus kayak dia tuh ngomong tuh kayak iya. Ini loh yang lagi viral gitu. Mari kita bedah yang lagi viral ini sekarang apa gitu. Ada orang sekarang lagi minta maaf ini, ada orang minta maaf itu gitu kan. Kalau nggak salah ya McD kalau nggak salah. Lagi viral di McD gitu. McD kemarin Sarinah disuruh bongkar segala macam gitu. Terus tampilin videonya, ditampilin artikel kayaknya dari website dia sendiri atau Ya, dari kanal inilah, kanal digital. Katakan itu Kompas mungkin ditampilin tuh Kompas tuh. Ini seperti di artikel di sini fotonya, terus ini kayak video dari Twitternya atau kita ketemu nih ada di video dari YouTube ada yang upload kayak gini gitu kan. Ditampilin, udah habis itu mbaknya pulang sama masnya. Itu berarti udah segmen terakhir ya. Iya, maksudnya gue cuma ngasih tahu doang. Ini ada yang lagi happening nih. Ini yang lagi ada happening. Ini linknya gue buka-bukain. Habis itu gue tunjukin ke lo semua penduduk Indonesia. Habis itu gue cabut kata dia. Jadi effortnya Kompas yang miliaran itu sama kita bikin podcast sama boy. Sedangkan sama dengan bayangin sama dengan effortnya kita naruh link ya kan di Google Docs nih, nanti lu pada lihat di tengah layar itu ada Google Docs. Ini beritanya, diklik, kita komentarin, nggak ngasih solusi, cabut abis itu. ya kan soalnya sama, Akal juga kan asetnya udah miliaran boy. Oh iya. 35M bilangin kok. Jangan. Itu tuh makan itu gue jadi kayak apa ya? Kalau ini sih gue kalau ini gara-gara faktor sumber daya sebenarnya.
Jadi yang bikin gue gatal tuh bukan dianya jeleknya, cuman jelek rasio sama sumber daya yang mereka punya. Gak balance ya. Kayak lu tuh punya banyak, lu tuh punya kru, lu tuh punya editor, punya tim kreatif, punya produser, punya sponsor, punya segalanya gitu. Tapi yang lu lakuin sama kayak website jadi-jadian ini yang kita punya sekarang gitu. Sama kayak akun-akun re-uploader di Instagram, tau gak lo? Segitu aja lu digaji mahal-mahal tuh segitu aja. Lu perhatiin deh, perbaiki bahasa gue ya, gue nggak paham bahasanya seperti apa yang bagus, cuman ini dua aspek yang berbeda nih ya. Satu media televisi, satu media digital, just ya internet lah. Dua-duanya sama-sama menggembleng hal viral untuk memudahkan mereka naik ratingnya. Media digital ini naikin konten viral agar trafficnya bagus. Gitu pula yang si media televisi. Bedanya media televisi punya modal. Yang akhirnya dia cuma putar untuk bayar karyawan dan ya omsetnya dia. Kalau untuk media digital itu dipakai ya untuk akhirnya ya dapat duitnya buat si yang pemilik account, punya account ini. Ini nggak sih? Maksudnya concernnya sama, naikin traffic. Ya. Cuman ya memang menurut memang nggak fair sih. Apalagi lo ya nyomot doang dari media digital gitu. Ya, bener nggak sih? Dan apalagi nih, nggak ada harganya, Boy. Ibaratnya nih, ini kan linknya kompas.com nih, kayak Kompas gitu. Udah dari tahun kapan tuh? Kayak bukan yang baru kemarin gitu kan? Bukan yang kayak perusahaan baru kemarin gitu, Kompas nih. Kompas.com membahas masalah suami ini judulnya adalah suami Indira Kalista. Bini gue ngablu sejak kapan kita keluar. Itu judul artikel di kompas.com. Ya, kayaknya lebih kreatif kita nggak sih? Terus udah dia cuma ngejelasin doang nih. Ada orang namanya ini katanya menyebut istrinya ngablu, ya kan, alias gini segala macam. Terus di quote sama mereka, di quotes apa kata-kata ngablunya. Dia bilang ini bla 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 kata Gustaf dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier dikutip oleh kompas.com gitu. Terus dan nih sampai sini gue udah ngelah napas sebenarnya. Terus dijelasin lagi sama dia, ibaratnya diceritain gitu, kayak diceritain aja gimana sih kayak lu bikin artikelnya tuh nggak ada pembedahan, cuma ceritain aja chronologically. Terus udah akhir-akhirnya mana endingnya adalah pada akhirnya Indra pun minta maaf melalui akun Instagramnya. Habis itu link YouTube-nya dia di Deddy Corbuzier lagi nangis. Bangsat ya, gampang banget kayak. Ini jurnalisme. Hah? Mana pakar? Kayak pakar mental atau pakar apapun, sosiografis, geopolitik, mana? Kan lu punya duit buat manggil mereka. Bangsat gitu, gue kesel banget gue kalau lihat ini. Karena boy, maksudnya yang gue lihat juga mereka udah nggak mau ribet sih. Maksudnya ketika memang pasar butuhnya konten-konten kayak gitu, gue ngapain bermodal lagi kayak misalnya kayak tadi Kompas. Ya udah toh dengan cara gue kasarnya adalah mau lewat TV kayak mau lewat web atau YouTube atau apapun itu, konten yang sama yang penting nih bisa nyampe melalui apapun itu gitu. Kayaknya lebih mikir ke situ sih, dia udah nggak mau pusing mikirin kontennya seperti apa, tapi bagaimana memudahkan kita untuk bisa dapat informasi dari berbagai macam medianya. Kayaknya sih gitu kelihatannya jadinya. Yuk, ya kalau dibilang kreatif dan udah kagak kreatif lah sebenarnya kalau ngomongin konten. Dan gini loh, gue mau meluruskan ya. Beberapa kali sebenarnya kalau lu ngeh dan lu sering nonton TV, gue terhitung ketimbang kalian, gue yakin gue lebih sering nonton TV juga ya. Maksudnya waktu gue untuk nonton TV tuh lebih sering ketimbang kalian. Yeah. Gue lupa, gue nggak bisa mention nama-nama acaranya, tapi media televisi itu sempat mengadopsi beberapa yang memang disukai orang di digital. Net pernah beberapa kali bikin TV series. Ya. Yeah. Terus Trans TV waktu itu. Tapi at least itu program mereka sendiri. Ya nggak sih? Gue paham. Nah,
Cuman masalahnya adalah, ada beberapa stasiun TV. Trans TV pernah bikin satu konten yang kayak, gue lupa namanya konten kreator aslinya itu siapa, yang kayak ini korek, tiba-tiba set jadi rokok. Tau gak sih lo siapa sih itu yang sebenarnya tipuan visual sih? Iya, benar. Bukan magic. Tahu. Terus Trans sempat mengadopsi itu. Kompas pernah ngadopsi, dan menurut gue Kompas yang paling konsisten sampai sekarang. Dia karena ratingnya juga tinggi. Stand up comedian, kontes stand up comedian yang akhirnya ya jadi konten-konten stand up-nya itu dijadikan tayangan ulang lah buat dia. Ya. Itu menurut gue lumayan effort ya. Tapi nggak semua akhirnya menyukai hal itu. Mereka lebih suka originalitas dari si media digital. Ya akhirnya mereka lari lagi ke media digital. Kayak TV series ya akhirnya. Series lah, gue nggak nyebut TV series ya. Series. Akhirnya mereka lari lagi ke digital. Siapa yang bikin series di digital, mereka lebih prefer nonton itu. Dan digital belum ada filternya. Maksudnya ada filternya tapi tidak seberat televisi. Itu yang kadang iya, dan belum ada yayasan, belum ada sensor. Apa namanya? Ya itulah lembaga-lembaga yang menahan sensor. Untuk sensor gitu-gitu. Jadi menurut gue sih sebenarnya media televisi sudah mencoba untuk mulai merambah ke dunia digital tapi dengan konten original, cuman nggak masuk di kepala orang-orang kebanyakan, terutama di Indonesia, karena ya lo tau lah yang nonton TV siapa sih, mama paling, ya kan, malay-alay, yang akhirnya ya udah siluman naik motor, ya kan, terus paling gitu kan. Nah tapi bro, itu kalau buat gue tuh yang berbahaya bro, karena kalau ngelihat internet ini kan sebenarnya di Indonesia belum merata ya, banyaknya di TV kan, dan mereka tuh nggak bisa milih gitu. Kalau misalkan kita mau browsing ya kayak mau ngelihat konten apapun kita nyari kan kalau di internet tuh. Nah tapi kalau di TV itu kan dia udah dijadwal, otomatis mereka nggak bisa milih kan. Nah ini kalangan-kalangan yang mereka internet belum masuk ke sana, otomatis akan dapat informasinya itu terus kan gitu. Nah makanya tadi gue agak ngerinya kenapa TV ini programnya begitu-begitu aja. Ya karena bukannya kita malah butuh untuk edukasiin mereka yang belum nyampe ke internet itu ya gitu. Karena mayoritas loh bro gitu. Gue lebih ngeri ke bukan si medianya seperti apa ya, tapi informasi yang disampaikan sama media ke masyarakatnya itu. Yang akhirnya ya udah mereka effortless ya, copy paste. Ini ada salah satu media televisi tadi yang maksudnya satu arah gitu. Kita nggak bisa nyari semau kita gitu karena udah dijadwal. Akhirnya ya tadi sinetron, semua disamaratakan gitu. Bahkan sekarang konten-konten program-program kartun yang kayak gitu udah mulai berkurang kan. Nah itu yang gue sayangkan banget tuh buat mereka-mereka yang internet belum nyampe gitu ya ke mereka gitu. Ngeri boy. Ngapain gue bikin yang bagus, yang jelek aja laku. Jadi nggak ada harapan dong. Iya lah. Lu Cak, apa tanggapan lu? Mungkin nggak sih menurut lu pada kita sama ratain aja lah, kita nganggap kalau kita berempat ini sampel satu Indonesia. Selalu kalau itu tenang aja. Mewakili banget kita. Mewakili banget, pokoknya kita ahlinya banget. Dianggap dan kita sama ratain kalau ke Indonesia kita berempat ini nggak ada yang merasa diuntungkan dengan apa yang ditawarkan oleh TV. Menurut lu mungkin nggak sih kalau jadi dibalik gitu loh kondisinya, bukan TV yang harus bikin konten yang lebih baik, tapi dari penikmatnya dulu yang menaikkan seleranya. Ya. Oke. Pusing tuh caranya tapi pasti. Nah, coba menurut lo ada harapan ke sana nggak sih? Maksudnya dari penikmat media khususnya televisi di Indonesia, menurut lo ada harapan ke sana nggak? Aldo dulu deh, lo ada tanggapan nggak, Dok? Nah, jadi mungkin nggak si media miliaran ini, gue nggak tahu tapi ini contoh konkretnya apa.
yang gue tahu paling tersanjung GGS. Oke? Itu yang Ganteng-ganteng selulit. anggaplah GGS. Ya, ganteng-ganteng selulit. Mules mulu bawaannya. Ganteng tapi aku nggak suka. Aduh. Sekejapnya. Tangan mana ada di GGS orang Sunda aja. Iya makanya. Nah mungkin nggak kalau si GGS nih. Oke, berarti kan ada GGS, ada alainya katakan. Ada marketnya, ada yang bikin, ada yang supply, ada yang demand. Tadi kan si Anca bilang, bisa nggak yang nge-demand, naikin demand-nya. Gue nggak mau GGS. Tolong jangan kasih lagi gue GGS. Ya. Berarti kan itu naro tanggung jawab ke 270 juta orang kan? Kita berapa orang sih? Ya pokoknya sekian juta orang, ratus juta orang. Bentar, gue make sure biar kita nggak bilang bodoh-bodoh amat. Anggap 250 juta. Berarti lu naruh tanggung jawab ke 250 juta orang untuk upgrade selera atau upgrade mindset atau ibaratnya 267 juta 700 nah 267 jiwa. Juta. Dari 267 itu ibaratnya katakan anggap deh 90% 90 pesimis banget gue 90% bego ya kan. Terus orang bego itu pada pintar. Ya. Kan? Itu pilihannya atau pihak GGS yang bikin GGS atau yang bikin GGS di green light sama PT apapun sama production house apapun yang lebih banyak powernya ini, dia memutuskan oke deh gue nggak bikin GGS, masa gitu sampah-sampah amat sih kayak tontonan kita bikin standar baru yuk. Sekarang minimal Sherlock ya, udah nggak boleh ya ada GGS. Yang bego yang 267 juta biji ini kan akhirnya GGS gue kemana ya? Gue mau GGS nih terus tiba-tiba Sherlock gitu, isinya Indonesia tuh kayak Sherlock gitu. Terus kan kayak gimana gue nggak bisa nih, cuman nggak ada tontonan lagi. Nah ya setuju banget sih. Iya, nah itu maksud gue tadi gue mau timpalin Anca itu sebenarnya trendsetternya sih. Kita susah buat menyalahkan the trend followersnya. Kita cuma bisa menyalahkan trendsetternya. Bukan menyalahkan lah ya, apa ya, maksudnya persenannya lebih banyak pasti di trendsetternya. Kayak lo tau gak sih gue yang ini intermezzo aja, gue yang ding-ding pak ding-ding. Tau kan lo Jokau yang rambutnya lurus buat sampai begini-begini nih. Jamet-jamet ya. Iya, jamet-jamet itu kan ya kenapa banyak yang ikut ya, trendsetternya begitu menurut mereka keren ya diikut. Nah, ibaratnya gue punya teori yang dimana teori ini pasti benar. Teorinya adalah kenapa nggak ada yang saya enak jidat loh. Iya makanya gitu kan. Teorinya adalah karena nggak ada insentif kan. Maksudnya ngapain gue bikin yang bagus, yang jelek aja laku. Jadi nggak ada harapan dong. Iya lah. Karena nggak ada insentif rupiahnya juga gitu. Kayak gue bikin yang jelek pasti lebih murah dibanding yang bagus. Itu udah kayak nyaris absolut. Katakan lo bayar writer sekarang buat bikin GGS sama writer Sherlock ya beda cerita harganya ya kali. Emang gampang nulisnya. Emang plot twist bikinnya gampang gitu. Itu lo tau gak, writernya biasanya produser juga. Biasanya satu keluarga tuh mereka semua tuh. Gerangkap. Iya. Siapa yang bikin cerita nih? Lu aja lah, lu ya gitu. Berarti nggak ada harapan si demand ini yang memperbaiki kualitasnya sendiri. Saking nggak ada harapannya. Terus apa yang bisa buat merubah dari demand-nya sendiri? Udah kita sama ratain kalau demand-nya sendiri nggak akan memperbaiki kualitasnya. Terus dari TV-nya juga begitu. Jadi tren seperti ini tuh sampai kapan? Maksudnya apa yang bisa nge-breakdown itu tuh apa? Nah, kalau regulatornya. Kalau gue kan jagonya cuman ngerenting doang ya kan. Ditanya solusi langsung kicep gue. Langsung tiduran lagi. Solusinya apa? Kita buat internet murah. Internet murah juga udah ada kok gue yakin sekarang. Yang apa berapa 2.000 rupiah 1 GB itu ya. Si siapa Smartfriend ya. Pernah nggak sih lu iklannya si Atta Halilintar? Ya itulah. Pokoknya 2000 Atta Halilintar. Atta Halilintar yang siapa? ini
Hah? Atta Halilintar siapa? Itu yang anak-anaknya Gundala. Iya, maksud gue sampai mana tadi? Gue sampai lupa. Jadi ganggu apa? Iklan Smart Friend. Ingat ya, kita itu di bawah Kim Jong Un. Kamu diam kamu kalau saya belum terus bicara. Di nuklir nih. Ntar tiba-tiba ada nuklir di belakang gua. Ya internet murah ya kan, Smart Friend. Oh iya, maksud gua, oke, kita bikin internet murah. Tapi tayangannya apa? Lu suruh orang YouTube sampai bego. Orang juga kadang ada bosannya menonton yang cuman potongan-potongan film. Orang nonton cuman review film. Orang nonton cuman series-series non-original YouTube yang lu upload sembarangan di YouTube. Ya kan? Balik lagi sistem edukasinya apa? Kalau misalnya lu memang, ayo kita era digital, teh kucing. Asli teh kucing banget di era digital. TV lo lu bikin digital lo. Ya sih kayak, ya udah lu lari ke situ juga ujungnya GGS lagi yang lu tonton di iFlix, di Hook. Kayak gitu, maksudnya ya balik lagi, gue tidak menyalahkan pemerintahan Indonesia sudah bobrok dari kapan tahu. Cuman ya sulit diperbaiki karena ya itu gue juga nggak mau menyalahkan trendsetternya juga karena ya memang mereka juga merasa terbatas. Iya nggak sih? Ya. Gue lupa jadi host ya. Oke, lanjut Anca. Coba Ca, dari lu gimana Ca? Gue apa ya? Blank gue otak gue. Nggak, tapi gue mau nanggepin loh Cak yang tadi. Maksudnya gue setuju sama Aldo ketika memang di push ya gitu. Maksudnya kan kebiasaan orang Indonesia tuh latah ya setahu gue ya. Dikasih ini dikit kayak kemarin Korea gitu. Naik Korea ya kan. Kasih sinetron naik lagi. Terus gampang lah gitu buat mereka tuh didoktrin sebenarnya ya nggak sih? Kalau ngelihat ya kayak sekarang gitu viralnya apa akhirnya ke situ semua. Kalau memang dari awalnya ini sepakat para pembuat kontennya dengan aturan misalnya tadi dari pemerintah yang ketat gitu ya. Ini ada edukasinya enggak atau apa segala macam. Kayaknya sih mau nggak mau ya kayak orang Indonesia dipaksa tuh paling suka karena mereka lebih gampang untuk diberi daripada ngulik gitu. Wah ini nggak ada. Tapi ujungnya buat apalagi masyarakat yang tadi merata gitu ya, internet belum nyampe ke mereka, kayaknya akan nerima aja ujungnya boy. Maksudnya dari yang, lu pernah lihat kan cerita, apa sih judulnya dulu, Misteri Gunung Merapi, Mak Lampir, film itu aja boy. Yang syutingnya tuh effort banget gitu. Mau ada ledakan-ledakan ya pakai petasan gitu kan boy. Jedar gitu. Terus ngegantung ya kan, ada talinya. Tiba-tiba pindah ke film Indosiar yang rumah gedongan, yang itu mulu rumahnya, tiba-tiba pakai jas terus naik Raja Wali gitu. Ya dan mereka terima aja gitu. Maksudnya nggak kritis kan gitu. Ini kok ngapa jadi begini? Ini kenapa jadi begini? Yang ada mereka kayak, weh sekarang ada Raja Walinya gitu. Maksudnya kayak gue lihat sebenarnya kalau memang sepakat sih para pembuat program atau acaranya dan diatur sama pemerintah, ya orang-orang Indonesia akan terima aja pada ujungnya. Nonton aja ya, rame-rame aja ujung-ujungnya ya. Iya gitu. Sebetulnya kalau dari pendapat gue mah. Tommy Tanaka, Sora Aoi, sama kayak gitu. Iya sama ya. Sama, dia juga nggak punya apa-apa, jadinya benar-benar nggak diapa-apain. Daripada nyari solusi sama dia lewat-lewat ya kan. Kita tarik aja, kita angan-angan si gembel aja. Kita ambil, suka angan-angan si gembel nih. Kita tarik yang kebalikannya banget dari kondisi kita. Menurut gue yang kebalikan banget dari kondisi Indonesia itu Jepang. Lu tahu itu konten Jepang. Mau anime, mau manga, mau apa, mau lagu, denger dikit 5 detik aja lu tahu tuh Jepang. Lu tahu lu bakal dapat apa, lu tahu kualitas kayak apa, lu tahu pasti ada pesan moralnya, pasti ada pesan spiritualitasnya, pasti ada pengorbanannya di sana, pasti ada pertemanannya di sana, nggak mungkin sendiri doang. Dan ceritanya pasti sama, kayak orang yang nggak bisa apa-apa, orang yang nggak punya apa-apa, start dari nol, tapi padahal bisa sebenarnya punya talent. Hanamichi Sakuragi kayak gitu.
Naruto kayak gitu, Kenshi kayak gitu. Ya. Atau nggak kalau yang bisa jago pasti udah tobat jagonya. Kayak contohnya kayak kalau apa Hitomi Tanaka, Sora Aoi sama kayak gitu. iya sama Ya. sama dia juga nggak punya apa-apa jadinya benar-benar nggak diapa-apain Amari semua. Ichinose. Tuh kan keluar semua nama-namanya, nanti susah dong saya nge-screenshot di sini. Itu siapa sih, gue nggak tahu dah. Ya, Bacot lu, Arab. oh, tiba-tiba Kalau Habib lihatnya yang kesana. Gue taunya Oh iya, Miyazaki. yang ke arah timuran nih, Ya, Kanva Miyazaki, ya kan. iya itu tahu gue. Bisa aja lu, gue nuklir lu. even pornnya dia aja punya style. Dia punya tone sendiri akan pornnya. Lo nggak bisa bilang pornnya Jepang, porn Jepang, lo bilangnya JAV. Dan itu beda semua dari semua benua. Ada Ike, boy. Ada Ike. Iya kan? Even pornnya dia itu ada apa ya? Ada warna kuat banget warnanya. Iya. Terus apa namanya? Ada pasti pesan-pesan duality-nya juga ada kayak modelan. Iya kan? Duality-nya ada tuh, dia ambil apa namanya filosofi Buddha semua itu ada dua yang kayak apa namanya, kalau Kenshi itu dia Kenshi sekarang karena dia dulu udah banyak bantai orang, dulu namanya Batosai. Cuman kalau Batosai-nya dibutuhkan, Batosai-nya keluar, makanya posternya Samurai X kan kayak dibelah gitu dia, kayak ada dua pribadi gitu. Kan itu ngomongin masalah pertentangan mental, nggak jauh-jauh Dragon Ball udah ngomongin masalah ketuhanan, masalah spiritualitas, neraka, surga, ambisi, pencapaian, simbolik, semuanya dibahas. Itu buat anak TK-nya mereka loh gitu. Itu buat planet-planet mereka. Diajarinnya udah dari situnya gitu. Kenapa coba kira-kira menurut lo? Kenapa satu ada yang namanya GGS? Lihat nggak tuh petir di gua? Gokil boy. Bukan petir, itu GGS lagi syuting. Nah. Oh iya benar juga. pakai apa namanya? Aduh anjing. Itulah ingatan gue jelek banget. Boy. Soalnya gue tahu kenapa. Boy. Gimana tuh? Karena mereka udah nuklir 2 kali, enggak maksud gue. Tapi bisa masuk itu bisa masuk. Iya. Itu jawabannya. Karena mereka dinuklir 2 kali itu, kecintaan mereka terhadap negaranya itu sangat-sangat besar sih menurut gue. Yang akhirnya menimbulkan sifat nasionalis. Yang apa-apa ya harus negara gue. Ini menurut gue loh ya, menurut gue pribadi loh ya. Kayak, ya kalau nggak negara gue yang bikin maju, siapa lagi? Itu pola pikir mereka. Itu. Iya. Karena mereka nasionalisnya bukan nasionalis umbar-umbar. Gue pernah baca artikel. Iya. Gue sih nggak perlu banyak baca, gue gini aja. Itu enak banget di Zoom. Maksud gue, kok bangsa kita tuh nggak punya takutnya. Gue pernah baca artikel dan itu menurut gue bener banget. Bangsa kita tuh nggak ada takutnya. Ya kayak corona gini, salah lagi gue. Ya udahlah, kayak gue jadi bingung ngasih contohnya. Iya, kayak kasus-kasus sekarang ini, mereka lebih takut tidak makan atau tidak mendapatkan kesenangan di luar ketimbang mereka terkena sesuatu yang bisa sangat-sangat menyusahkan mereka. Belum ada satu, itunya pokoknya tidak ada tanggungan dari pemerintah lah. Mau ngapain anjing? Tapi maksud gue kayak, ya itulah, mau di mana rasa nasionalis? Nggak ada menurut gue sih. Iya, dan maksudnya salah satu tadi yang mendukung kenapa Indonesia nggak gitu, karena sekedar dihafal, boy. Kayak budaya nasionalis kita tuh cuma dihafal gitu. Iya. Tanggal sekian, hari apa gitu, hari nasional, tapi nggak pernah mendalami makna dari kejadian konsepnya itu. Konsepnya nggak pada paham. Konsepnya nggak didalemin, iya. Makanya yang dihafal itu, dimengerti itu hanya konsep lapar, gimana bertahan hidup, gimana kaya, udah. Bodo amat mau gue orang Sunda atau misalnya orang Jawa, orang manapun, ujungnya sih yang penting bisa makan, boy. Gak beda jauh sama kucing seberang kantor gue tuh yang rame banget berempatan. Yang penting bisa makan, yang penting punya anak. Beres. Karena kalau gue jadi sedih sih, maksudnya ada semacam ajakan dari beberapa
disebut apa ya, campaigner mungkin ya, beberapa ajakan kayak misalkan cintai produk lokal, konsum produk lokal. Contohnya ini, tapi yang mau mereka nyuruh kita konsum produk lokal, produk Indonesia sendiri, cuma ya produknya begitu. Produknya dari yang terakhirnya kemarin apa, sepatu intermezzo ini, Kompas, Entela, cintai produk lokal. Cuma dia bikin sepatu yang kayak gitu, harganya nggak masuk akal, kan goblok gitu loh. Lu nyuruh ayo konsum produk lokal, cuma satu ngasih harganya nggak masuk akal, kualitasnya juga masih di bawah standar orang-orang gitu loh, dibanding produk luar gitu kan. Kamu siapa suruh main handphone itu, ha? Dan nggak suka itu. Terus Cak, itu ya nyambungnya kayak cintai produk lokal tapi import masih banyak ya kan. Nah, kayak orang gue jadi keinget temen gue sendiri, ada dia kerja di Telkom, terus waktu itu dia ngepost story susah banget ngomong, ngepost Instagram story, terus kayak dia nawarin iFlix, terus gue lihat tuh kayak dalam sehari dia ngepost sampai 3 kali. Akhirnya setelah beberapa hari gue ngeliat itu, terus gue tanya lah, ini lu ngepostin kayak gini terus emang target SOP atau memang murni karena lu suka iFlix dan lu buat influence orang-orang supaya nonton itu? Dia bilang, enggak, gue sendiri juga kecewa kok sama produk-produk ke Telkom. Maksudnya orangnya di sana sendiri juga dia nggak ngekonsum itu, dia nggak seneng sama produknya itu sendiri. Jadi mau gimana kita kalau disuruh konsum produk lokal, produknya begitu? Iya, berarti kalau balik lagi contohnya ke Jepang ya, produk lokal nih katakan, mau itu medianya kayak, mau itu Kompas ya kayak, mau itu Metro TV-nya kayak, terserah deh media lokal deh katakan. Karya lokal, mau itu sepatu, mau itu apa. Jepang tuh ngedumpling bertahun-tahun loh, puluhan tahun dia ngedumpling. Ekonomi dumping itu kan ibaratnya lu rela, warga lu rela bayar jauh lebih mahal dibandingin sama barang yang ada di luar gitu. Katakan Jepang nge-ekspor PS katakan. PS itu di Indonesia bisa kejualnya 2 juta gitu. Di Jepang kalian pada bayar 4 juta ya. Padahal pabrik di sini yang bikin orang sini gitu. Biar naik aja dulu bangsa kita. Rela ya korban ya gitu. Di sini ada konsep kayak gitu emang. Kali anjir. Nah, cuman Bapak Frans ini ada ininya. Ada tambahan kontak agung. Jadi ada satu konten YouTube yang gue suka banget, namanya Kento Bento. Jadi waktu itu gue sempat mau membuat konten yang sama seperti dia dengan nuansa visual yang baru lah. Tapi gue ngangkat cerita dari dia. Jadi dia itu membahas kebobrokan Jepang dari beberapa case yang ada di sana waktu itu. Dulu ya. Tapi yang gue ambil, terlepas dari kebobrokannya dia itu, ada banyak banget kehebatan mereka. Nah, gue nggak paham nih kalau di sini. Di negara yang lucu ini. Iya, apa ya? Maksud gue kayak ya gitu. Jadinya gue nggak. Ya kita balik lagi ke tadi, arahnya ke kita bicara soal media di Indonesia. Itu kan semua masih sangat diatur dah. Mau lo bilang sudah berdemokrasi, nggak, menurut gue sih masih sangat diatur, apalagi sekarang ini gue nggak ngerti kenapa. Jadi benar-benar seakan-akan ada seseorang yang sangat berkarisma, Manema, yang membuat seakan-akan tuh semuanya, lu tenang aja, ini baik-baik aja kok, semuanya baik-baik aja. Nonsense anjing. Lu lihat konten kita seberapa bobroknya dari zaman. Gue nggak bicara konten televisi atau digital ya, dua-duanya bobrok. Yang dibuat original dari kita itu bobrok banget. Nggak ada, gue nggak bisa nikmatin apa-apa. Iya nggak sih? Makanya lu lari ke bangsa lain kan, kayak gue. Oh iya. Mau nggak mau. Akhirnya secara tidak sadar nasionalisme lu hilang kan, habis itu diputar deh.
terus kayak gitu sampai akhir zaman. Apa yang membuat lo, bukan membuat lo ya, apa yang menurut lo bisa dilakukan atau bisa untuk menanggulangi si media-media Indonesia yang sudah mulai bobrok ini nih? Gue masuk nih ya. Gue masuk ya nih udah ya. Udah ya, bye. Saya udah mau tiduran ya kan, nggak tiduran lagi. Nih, walaupun udah sofa udah buluk banget nih. Jadi gini, setelah gue buka-buka itu, kan gue berarti ketemu juga tuh modelan kayak Geolive, terus modelan kayak siapa, Majelis Lucu. Jadinya gue sampai kepikiran buat nambahin segmen di podcast ini gara-gara ketemu mereka. Ide gue adalah, nama segmennya adalah Harta Karun. Apa namanya Harta Karun? Karena kan kita bahas nih, tadi kita bahas kan se-GGS itu, se-nggak jelas itu, setidak modal itu ya kan, setidak kreatif itu, setidak ada identitinya itu gitu, setidak bergunanya itu gitu, yang kebanyakan itu. Kayak bayangin 99% tuh hitam aja gitu, kayak lumut. Tiba-tiba muncul satu yang bagus. Padahal biasa aja kalau lu compare sama kayak konten luar tuh biasa aja mereka. Cuman karena kontrasnya sama lumut sama lumpur, kesannya jadi kayak emas, boy. Kayak ketemu kayak modelan Tretan Muslim, ketemu kayak Majelis Lucu, ketemu kayak Kania. Itu tuh kayak ketemu Harta Karun, ih ada gitu. Kayak lu lagi panas banget, terus tiba-tiba ada yang ngasih AC, nyalain AC tuh kayak anjing AC gitu. Karena lagi panas banget. Kalau lagi kayak di Lembang gitu ada yang nyalain AC, ya udah gitu, kayak nggak ada bedanya gitu. Cuman karena sejelek itu jadinya yang si bagus ini, yang aslinya biasa aja, jadi bagus banget. Sampai gue pikir, apa kita bikinin segmennya? Nama segmennya adalah Harta Karun. Jadi kayak lu nemu apa nih hari ini yang kayak ini bagus nih, yang kayak gini nih yang harusnya diperbanyak nih makhluknya nih. Yang lain harusnya mati aja kita cengin gitu. Yang ini nih yang bagus kita dukung nih. Soalnya ibaratnya kalau tadi pertanyaan Nafas apa yang mesti dilakukan, ada yang bisa kita lakukan adalah itu. Ketemu yang bagus kayak sorak-sorandakan gitu loh, kayak lu lempar-lempar ke langit gitu, dia kayak, weh akhirnya satu orang bagus gitu. Di up terus ya. Iya kayak yang ini nih, yang jelek gimana, cengin sampai nggak ada suaranya kalau bisa. Oke. Ji, menurut lu gimana Ji? Oh, gue setuju banget. Ya, segmennya namanya Harta Karun ya, kapan-kapan kita coba nih. Boleh. Makanya subscribe bangsat. Arahin. Lo nggak usah ikut-ikutan, gue yang punya akun. Oh iya, maaf Pak, saya tiduran lagi. Ji, menurut lu Ji? Dari apa nih ceritanya nih? Iya, apa yang bisa media Indonesia lakukan? Saran lu. Meskipun kita ya nanti gue telepon Wisnu Tama lah, suruh mendengarkan kita ya. Ya, maksudnya yang barusan sih kayak sepakati lagi lah kalau visinya dulu sih, visinya mau apa gitu. Ini media ini ada di Indonesia, visinya apa sama nggak sih gitu masing-masing. Yang kedua, ya kalau memang kita tadi pengen mengangkat tentang topik-topik edukatif apa segala macam, ya diatur lah di situ gitu kan. Lebih effort lah, karena ujungnya kalau kita terus-terusan begini, kualitas WNI di negara kita ya cuma bisa, ya udah ujung-ujungnya ini media yang informasiin tentang topik viral, orang-orang minta maaf gitu mulu, boy gitu. Jadi ya udahlah, effort lah dikit gitu. Toh buat mereka juga ujungnya gitu. Oke. Kerja keras lah dikit lah. Itu sih. Kenapa tiba-tiba bangun? Ibaratnya lu nonton GGS yang rusak otaknya lu juga gitu. Lu nonton Kompas lihat berita gitu doang, udahlah kritis lu mati, critical thinking lu mati, logika lu mati gitu. Maksudnya yang rusak tuh lu juga gitu. Tapi nggak pada nyadarnya lagi dirusak gitu. Itu sih. Gitu. Luca. Apa tadi? Ya. Jadi apa nih solusinya kira-kira gitu? Iya, makasih Aldo. Supaya si, kalau gue sih gimana ya? Dari demand-nya sih, kalau gue dari demand-nya sendiri coba
kalau lu nonton apa-apa itu lebih disaring. Kalau misalkan kayak nggak ada gunanya buat lu, jadi demand-nya sendiri yang harus naikin kualitasnya gitu loh. Kalau gue sih, walaupun kayaknya nggak ada harapan, iya nggak sih? Coba lu saring lagi konten-konten apa yang lu nikmatin gitu loh. Jadi kayak bener tadi segmen harta karun tuh setuju banget gue. Jadi kalau kayak misalkan jadi perusahaan TV juga harus lebih mengeksplor harta karun ini. Cobalah itu yang lebih dinaikin gitu loh. Kalau TV nggak bisa, kita yang gerak, boy. Supaya Website 35 miliar. demand-nya juga naik gitu loh kualitasnya. Jadi pergunakanlah kuota internet itu untuk hal yang lebih baik ya, untuk hal yang lebih pintar ya, ketimbang lo akhirnya nge-googling lagi siapa pemeran GGS ya kan, nggak penting anjing. Biar orang-orang kayak kita jadi pintar gitu ya. Asli, iya, kita kan bego banget ya. Bego lu, Dok. WNI minta maaf. Bawa aja. Oke. Ini gue sambung ya. Tadi ya kita mikirin lagi kayak sekarang budayanya orang Indonesia yang sering minta maaf. Kita masuklah ke segmen WNI minta maaf nih, boy. Kali ini nih, boy, gue nemuin lagi Grite Agatha minta maaf gara-gara videonya itu dia ngundang si Indira Kalista, boy. Tahu kan kemarin Indira Kalista agak sedikit begitulah soal topik COVID-19 ya kan. Nah, tapi di sini yang minta maaf bukan cuma Indira Kalistanya, boy. Tapi Grite Agatha yang ngundang dianya juga, boy. Jadi kayak, aduh, gue nih yang ngajak dia, gue salah. Eris tuh banyak yang hujat, ya kan. Gimana kalau kita lihat nih ada Instagramnya langsung deh. Lu Papang mah Jakarta Selatan, Papang. Sekarang si Indiranya jadi apa? Nggak dijawab gue anjing. Sekarang si Indira sama suaminya tuh jadi sukarelawan. Jadi sukarelawan membantu tenaga medis COVID. Oh gitu. Jadi sukarelawan di sana. Cuma oke lah. Lu bisa lihat lu pasti bisa lihat sisi baiknya dari situ. Cuma apakah harus selalu seperti itu trennya dari lu bikin kegaduhan, terus disuruh minta maaf, lu nurut, lu nggak mau hidup sama statement lu sendiri. Setelah itu lu masuk ke aksi sosial, apakah harus seperti itu terus stepnya? Ada formulanya kayaknya, boy, sekarang, boy. Ya. Siapa sih yang bikin formula itu? Siapa sih? Ya orang Indonesia itu sendiri, WNI-nya sendiri, boy. terus lanjut deh. Kan sekarang budayanya lebih ke banyak orang sekarang nyuruh minta maaf, boy. Itu kayaknya sekarang budaya Indonesia lebih ke, ya nggak tahu kali ya. Mau menjelang Ramadan kah menjadi seperti itu? Gitu. Sekarang ada nih. Salah satu tokoh juga nih di Indonesia, dia artis cilik namanya Grite Agatha. Tahu kan lo? Tahu. Udah tahu sekarang. Grite Agatha ini dia ngundang, gara-gara dia ngundang si Indira Kalista yang kemarin sempat kena kasus. Ya itulah, lo tahu semua tentang COVID-19 itu. Akhirnya dia yang ngundang pun merasa bersalah, boy. Karena banyak yang komentar, lu ngapain sih ngundang dia apa segala macam. Di sini nanti kita akan ngeliatin juga si videonya ya, video permintaan maafnya dia. Menariknya, komentarnya nih mereka nih, biasa laser netizen ya kan. Komennya kayaknya sih artis semua, atau nggak tahu apa ini artis, nggak tahu selebriti, nggak tahu, pokoknya ada centang birunya aja di Instagram. Semua orangnya. Semangat kakak, ya kan? Semangat Kak Ite. Semangat Teh buat motivasi. Semangat terus, semangat Teh. Terus manusia selalu ada kesalahan dan khilafan. Buat Kak Ite, semangat terus, ya kan? Terus ada yang good move, semoga jadi pelajaran ya, gitu. Terus selalu sama ini jadi pembelajaran ke depannya. Ini kan berarti bukan yang si tanda centang biru ini, berarti bukan netizen normal dong. Nggak kayak kita dong. Somebody dong. Iya. Somebody kan. Ibaratnya yang somebody aja doyan sama orang minta maaf.
Iya boy. Ya nggak tahu kenapa ya. Emang dapat apa sih boy? Yang somebody Karena itu doyan loh. menurut gue ya di kita itu rating sangat-sangat penting. Mau rating acara, rating individual, rating apa kalau yang satu grup itu ya itulah pokoknya ya itu penting banget kredibilitas lu. Ya maksudnya ya akhirnya begitu, akhirnya membentuk pola pikir yang kayak ya netizen itu maha. Kenapa sih harus disuruh minta maaf? Maksudnya komennya di sini sih kayaknya kayak gue komennya di sini tuh nggak ada yang netizen yang ngapa gitu. Cuman ini ngapa in general nih, berarti ngapa sebangsa ini kalau gini. Lebih ke arah ngapanya tuh berarti lu berarti suka banget. sebangsa setuju sama cara yang kayak gini gitu kan, cara yang harus minta maaf dulu. Iya, kayaknya kita hobi banget diginin deh. Iya gitu. Gitu. Suka Oh, banget kan itu dari dulu. Itu udah habit kita sebelum kita mengenal dunia yang jauh lebih luas ini, kita udah dari dulu apa-apa ya kayak gini deh. Gampangnya apa-apa tangan kanan. Kayak gitu-gitu loh, maksudnya kayak itu didikan yang udah nggak relate buat sekarang, tapi masih dijalankan gitu. Yang akhirnya orang tuh tidak punya identitas. Di kita tuh kebanyakan orang-orang ya ngikut arus. Kayak yang kalau ya gitu salah, ya lu harus bikin klarifikasi. Terus setelah bikin klarifikasi diiniin kurang tulus. Ya iya soalnya disuruh sama lu pada. Iya. Ya jelas lah kalau maafin gak tulus. Iya, maksud gue kayak kan ada lagi boy. Kalau orang minta maaf tuh harusnya kan dari dalam diri ya nggak sih? Ya kalau emang pengen minta maaf ya emang sadar pasti minta maaf dengan sendirinya boy gitu loh. Ini ngapa harus lu minta maaf boy? Oh iya, kayaknya tuh buat diminta maaf emang lupa ya? Bisa apa gimana sih? Sampai harus disuruh. Oh iya, gue lupa gue minta maaf. Ada komen apa lagi Dok yang mau kita cengin? Komennya kan lebih kayak selebriti mendukung sekali aksi minta maaf ini. Isinya ada satu sih tapi ini nyempil kalau mau netizen nih. Makan boy. Lanjut. Dibilang kalau emang kalau sadar betul kenapa nggak di-cut aja dari awal. Pasti sadar juga kan kalau ini bakal kontra. Terus dia nge-add temannya, bener dugaanmu, hehehe, gitu katanya. Jadi dia lebih ke arah kayak ya lu tahu juga nih bakal ada terjadi kontroversi, lu tahu kan nih si ini bakal trending, bakal apa gitu, makanya lu upload gitu. Muna lu sebenarnya gitu yang mau diomongin. Ya, problemnya betulnya. Tapi problemnya dari semua ini sebenarnya gue juga mau minta maaf sih. Kalau gini ceritanya. Serius, gue minta maaf. Gue nggak mewakili deh kalau gitu. Gue ya kan akal udah punya gue. Iya makanya. Jadi gue. Kalau nggak tulus gitu sih Nyet. Iya mana pernah gue tulus. Coba ulang minta maafnya. Iya maaf ya. Gue. Handphone siapa itu? Mewakili akal.id, bukan akal beneran. Meminta maaf sama siapapun yang baca fenomena ini, yang ngeliat, yang mencoba mempelajari, yang mencoba menelaah kenapa ada bangsa suka banget minta maaf. Gak bisa bold dikit, gak bisa beda dikit, gak bisa keras dikit, langsung disuruh minta maaf. Gak warganya, gak selebritinya, gak para tokoh-tokohnya, semua sama-sama haus maaf. Jadi gue disini meminta maaf buat kalian yang mencoba menelaah fenomena ini, mencari solusinya, atau melihat dari jauh. Mudah-mudahan kalian diberikan kesabaran, karena nggak akan ada solusinya. Ini sampai ribuan tahun ke depan masih kayak gini. Jadi gue mewakili yang memang berdarah dan tinggal di Indonesia. Beginilah kami adanya. Dia baca lu, dia bikin Mudah-mudahan bangsa atau planet kalian bisa terhindar dari hal seperti ini dan tidak berdekatan dengan kami secara langsung maupun tidak langsung. Ya kalau bisa jauh-jauh. Tapi sejauh-jauhnya saya mau mohon maaf. Kalau kita berdekatan, saya juga mohon maaf.
Saya mati, saya mohon maaf juga. Saya hidup, saya mohon maaf. Karena kita adalah bangsa pemohon maaf. Sekian.